HP ku iPhone. HP kalian apa? HP aku cuman Android kentang yang 32 bit. HP aku Tizen Samsung Z2. HP kok Asia Tizen? HP masa gitu? Iya, gak apa-apa. Sekarang aku mau review dulu HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview HP Samsung Z2 di tahun 2022. HP ini bisa dibilang cukup unik karena tidak menggunakan OS Android, melainkan menggunakan OS Tizen. HP masa gitu? Jika kalian penasaran dengan OS Tizen, kalian bisa lihat video saya sebelumnya yang menjelaskan sejarah OS Tizen ini. Langsung saja kita lanjut ke mulai dari sejarah HP-nya. Samsung Z2 ini adalah HP ultra low-end dari Samsung yang dirilis tahun 2016. HP ini dijual dengan harga Rp900.000 di zamannya. Poin penjualan utama dari HP ini adalah dukungan koneksi 4G yang waktu itu di tahun 2016 masih cukup baru, dan juga banyak operator yang menawarkan paket internet khusus 4G, membuat banyak pengguna yang akhirnya membeli HP 4G karena menginginkan kuota lebih banyak dan juga kecepatan lebih tinggi. HP ini cukup laku di pasaran karena merek Samsung masih cukup kuat, dan rata-rata pembeli HP Samsung Z2 ini adalah pindahan dari HP 3G atau bahkan HP 2G. Bahkan di iklan Samsung Z2 pun terlihat bahwa target pasar mereka adalah orang yang masih menggunakan HP jadul. Muka masa kini? HP masa gitu? Penjualan HP ini tidak terlalu sukses karena rata-rata orang lebih memilih HP dengan OS Android walaupun lebih mahal, dan juga pasar HP di bawah 1 juta sendiri sudah mulai mati di zamannya, apalagi sekarang. Saya mendapatkan HP ini dengan kondisi bekas seharga Rp250.000 dengan kondisi yang katanya normal. Saya mendapatkan HP ini dengan kondisi batangan hanya HP dan baterai saja. Sebenarnya untuk harga Rp250.000 bagi saya cukup agak mahal untuk HP ini. Tapi tetap saja saya beli karena saya penasaran dengan OS Tizen-nya. Kalau ini HP OS ya bukan Tizen, gak akan saya beli ini kemarin. Untuk spesifikasi, HP ini menggunakan SoC atau prosesor Spreadtrum SC9830. Ini adalah SoC dengan dukungan jaringan 4G LTE. Untuk CPU-nya, SoC ini menggunakan 4 buah Cortex A7 32 bit dengan clock speed 1.5 GHz. Dan untuk GPU-nya menggunakan Mali 400. Kurang lebih performanya sekelas dengan Snapdragon 200 dan MediaTek MT6580. Untuk penyimpanan, HP ini memiliki RAM sebesar 1 GB dan penyimpanan sebesar 8 GB. Untuk layar, HP ini memiliki layar 4 inch berjenis TFT dengan resolusi 480p. Untuk baterai, HP ini memiliki baterai 1500 mAh yang bisa dicopot. Dan untuk build quality, semua bodi HP ini plastik dan layarnya kaca seperti Samsung zaman gaul, dan cukup terasa solid. Dan di backdoor HP ini nggak tahu kenapa ada tekstur batik mega apa ya, lupa saya, Megatron, Megawatt, Mega Mendung. Wah, ada yang ngetuk pintu, saya coba cek dulu. Selamat malam, Dek. Saya Intel. Kamu ngapain di sini? Saya gak pakai Intel, PC saya pakai AMD. Saya menemukan aktivitas makar di sini. Yo, ndak tahu kok tanya saya lagi review HP Samsung Z2 yang backdoor belakangnya ada motif batik mega. Cukup, sekarang kamu saya tangkap. Hesoyam, kamu tetap saya tangkap, tapi saya kasih kamu 1 triliun dan vest level 4. Oh iya, saya salah cheat. Aizakmi, oke, gak jadi saya tangkap. Silahkan lanjut lagi bikin reviewnya.
Hal yang paling unik dan spesial untuk HP ini adalah sistem operasinya. HP ini tidak menggunakan Android melainkan menggunakan sistem operasi Tizen. Tizen ini adalah sistem operasi yang suka dipakai oleh Samsung di perangkat mereka seperti Smart TV, smartwatch, dan juga kulkas Samsung 2 pintu minat inbox. Sayangnya, sistem operasi Tizen ini gagal di smartphone dan juga dukungan aplikasinya sedikit dan sudah tidak didukung lagi. Samsung menutup layanan Tizen Store di akhir tahun 2021 kemarin dan akhirnya Tizen di smartphone mati seperti Kaori Miyazono. Mayat. Cicak. OS Tizen ini bisa dibilang cukup minim fitur dan serasa seperti versi light dari Android. Banyak fitur yang ada di OS lain tapi tidak ada di Tizen. Untuk tampilan, Tizen ini mirip seperti TouchWiz atau UI Samsung di zamannya. Namun jangan tertipu karena ini Tizen bukan Android, walaupun agak mirip tampilannya. Perbedaan yang cukup berbeda ada di status barnya di mana posisi jamnya itu ada di tengah dan ikon notifikasinya ada di sebelah kanan. Dukungan aplikasi Tizen sangat buruk, bahkan lebih buruk dari Windows Phone dan BlackBerry. Namun, sama seperti BlackBerry 10, Tizen ini mendukung untuk menjalankan aplikasi Android. Jadi, kalian bisa menjalankan aplikasi Android di Tizen. Untuk itu, saya menggunakan aplikasi bernama Androzen. Androzen ini merupakan modifikasi dari aplikasi ACL yang menurut saya lebih baik dibandingkan ACL yang aslinya, dan kalian bisa langsung install file APK di Androzen. Dengan Androzen, saya dapat menginstal beberapa aplikasi yang hanya ada dan masih didukung di Android. Untuk Facebook, saya dapat menggunakan aplikasi FB Lite. FB Lite cukup lancar di HP ini tanpa masalah karena FB Lite sendiri memang ringan dan didesain untuk HP kentang. Untuk Telegram, saya bisa menggunakan Telegram dengan cukup lancar walaupun kadang lag kalau chatnya banyak. Dan untuk WhatsApp juga bisa, tapi sangat tidak nyaman karena ngebug, gak bisa upload foto dan juga notifikasinya telat masuk. Dan kalau kalian ada di grup yang rame, auto lambat banget masuk chatnya. Gak rekomen buat WhatsApp. HP ini gak enak buat rehan WhatsApp. Semua aplikasi yang saya jalankan tadi adalah aplikasi Android menggunakan Androzen. Karena versi Tizen aslinya sudah tidak didukung dan tidak bisa dipakai lagi. Untuk penggunaan multimedia, HP ini sangat tidak direkomendasikan karena layarnya kecil dan juga sempit seperti Pulau Jawa dan juga kualitasnya jelek banget karena masih TFT. Warnanya jelek banget dan viewing angle-nya luar binasa sempit seperti liang lahat. Kalian harus lurus banget lihat HP-nya, kalau gak auto hancur banget warnanya. Untuk YouTube, aplikasi bawaan yang sebenarnya cuma browser sudah tidak berfungsi dengan baik. Tapi saya bisa menggunakan Chrome versi Android dan masih cukup lancar untuk menonton video YouTube. Untuk Spotify, saya dapat menggunakan aplikasi Android-nya dan berfungsi cukup baik. Namun saya tidak bisa multitasking karena jika saya buka Facebook Lite sambil setel Spotify, si Spotify-nya itu suka close sendiri. Dan untuk sound quality yang dikeluarkan dari HP ini tuh jelek, gak cocok buat dijadiin HP khusus setel musik apalagi dijadiin DAB. HP ya HP, DAB ya DAB. DAB bawaan Spreadroom ampas dan amplifikasinya juga abal-abal asal bunyi. Cuma cocok kalau dicolokin handset counter KW pinggir jalan yang sama-sama jelek menjijikan bau terasi suaranya. Untuk browsing, sayangnya browser bawaan Tizen sudah sangat kuno dan tampilan rata-rata website auto hancur banget. Untuk itu, saya menginstal Chrome lewat Androzen. Karena Androzen atau ACL ini memiliki dasar Android versi 4.4 KitKat, kalian hanya bisa menginstal maksimal Chrome versi 78 yang dirilis tahun 2019. Namun, versi Chrome ini masih mampu untuk membuka mayoritas website dan jauh lebih bagus dibandingkan browser bawaan Tizen yang udah jadul dan kuno. Dengan Chrome ini, browsing masih cukup lancar untuk mayoritas website. Dan untuk penyakit, HP ini memiliki penyakit yang saya rasakan layarnya tuh sangat sensitif, tidak boleh ada air sama sekali.
Kalau kena keringat atau cairan air dikit banget, auto ghost touch disentuh sama Kaori Miyazono dan susah dipencet layarnya. Harus benar-benar kering itunya layarnya baru normal lagi. HP ini juga memiliki kamera belakang 5 MP. Sayangnya kameranya itu jelek banget, menjijikan, bau terasi, burik banget. Kalian bisa langsung muntah lihat hasilnya. Langsung saja saya liatin fotonya. Untuk tes gaming di HP ini saya install beberapa game dan juga ada beberapa game bawaan. HP ini jelas bukan HP gaming, speknya aja jelas kentang banget. HP ini memiliki game bawaan Asphalt Nitro dan saat saya coba ini berjalan cukup lancar di HP Samsung Z2 ini. Dan untuk Genshin Impact, kalian bisa menjalankan game ini rata kanan. Tapi bohong, papale hayu kalau iri bilang bos. Ini cuma gambar aslinya nggak support sama sekali. Kesimpulannya, HP Samsung Z2 ini adalah salah satu HP yang cukup unik dan menggunakan OS selain Android dan iOS. HP ini menggunakan sistem operasi Tizen karena ini adalah upaya dari Samsung untuk mencoba untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap Google dan Android. Salah satu alasan HP ini bisa murah juga karena selain menggunakan spesifikasi super kentang, juga menggunakan OS Tizen. Sayangnya, OS Tizen ini hanya pernah dipakai di 4 perangkat Samsung dan hanya satu yang resmi masuk Indonesia yaitu Samsung Z2 ini. Apakah HP ini worth dibeli? Jika kalian nyari HP untuk dipakai, jelas sangat tidak worth sekali. Bahkan jika kalian penasaran dengan OS Tizen pun gak saya rekomendasikan. Karena OS Tizen ini tuh gak menarik menurut saya dan bahkan buat sekedar tethering pun gak worth karena sudah banyak HP lain yang lebih worth di harganya. Itu saja sekian dari review ini, maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat.